أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang pantas awak puji, dan kepada Allah lah kita dikembalikan nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, terutama nan hadir di dalam masjid ko, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah, maupun nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan nan diberikan kepada kita malam kini ko. Ambo yakin awak nan hadir di masjid ko adalah orang-orang nan sehat sadalahnya. Iya bu, sehat wak kan bu? Lai. Kalau ndak sehat nak hadir kasih ko kodo. Dah begitu juga dengan awak masih ada keimanan. Masih ada keimanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ambo yakin ndak ada orang nan ndak beriman di siko kodo. Ya napa? Semua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mengantarkan kita ke dalam masjid ko. Ketika azan dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tersentuh hati awak ketika di rumah. Oh alah ka tarawih pula orang, alah ka salat isya orang, maka capek-capek awak bersiap-siap menuju masjid ko, karena masih ada iman di dalam hati kita. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah, keberhasilan beliaulah bapa dan ibu, kita bisa seperti malam kini ko. Dulu zamannya jahiliyah, sekarang menjadi zaman yang modern, yang berilmu pengetahuan, mempunyai akhlak yang mulia,
ini adalah atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita pernah bosan untuk berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kalau tidak salah pengurus membuat jadwal sekaligus memberikan judulnya. Jadi kalau ceramah di siko tidak boleh sembarangan, tidak Pak. Harus ada judulnya. Judulnya yaitu makanan apa? Makanan yang haram. Makanan yang haram. Makanan yang halal. Makanan yang halal, salah. Makanan yang halal rupanya, tidak makanan yang haram doh. Tidak. Jadi yang awak makan itu adalah yang halal dan yang haram. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 sebagaimana yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita harus apa yang ada di dalam bumi ini harus kita makan apabila itu dalam keadaan halal dan apabila baik. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita memakan yang halal tetapi baik. Kalau memakan yang halal tidak baik Ustaz. Kalau memakan yang halal tapi tidak baik, nanti ada efek sampingnya kepada awak. Jadi yang awak makan itu adalah yang halal tetapi baik. Baik menurut apa? Baik menurut badan awak, baik menurut kesehatan awak. Kalau sakit-sakitan awak dek memakan itu Pak, ancak awak tinggal. Kalau misalnya kambuh asam urat awak dek makan itu, ancak awak tinggal. Beko nak bisa berjalan ke masjid ko dek asam urat kambuh apa. Misal awak makan kambuh mahawa, ancak awak tinggal. Apalagi sebenarnya halal tetapi tidak baik, maka lebih baik kita tinggalkan. Ini bagi bapak-bapak ini. Acok ndak baik di awak do, tapi suku jo. Tu kira-kira tu bu. Rokok cik ibu-ibu tu Pak. Sabananya rokok kok kalau kita lihat secara dalilnya ndak ada mengharamkan rokok kok do. Tetapi kalau masalah toyiban tadi tu ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau rokok kok memang halal tapi tidak baik di awak do. Tidak baiknya merusak. Bahkan jale-jale di rokok itu dikatakan bahwasanya rokok membunuhmu. Itu zaman kini tuh Pak Bu. Kalau zaman dulu rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Tetapi dipelintir oleh apa-apa kok yang perokok. Itu kan rokok yang dapet tuh Ustaz. Kok rokok yang bebalinya aja kan? Ya. Di situ ada kalimatnya rokok dapat. Itu nak rokok yang dapet kok Ustaz. Itu rokok yang di Bali. Sehingga mungkin tadanga di pemerintah awak maka ditukarnya rokok membunuhmu. Tidak ada dihilangkan dapatnya. Tidak ada rokok dapat membunuhmu. Tidak itu kalimatnya ledo. Karena dah dipelintir oleh orang yang merokok. Itu rokok yang dapet ke Ustaz. Itu rokok yang di Bali. Yang membunuh itu adalah rokok yang dapet di jalan misalnya kan. Kalau dapet di lapang enggak doh.
Nah, ini adalah masalah toiban. Jadi ini lebih baik kita tinggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau menciptakan beberapa makhluk di permukaan bumi ini. Baik itu dari segi hewan, baik itu dari segi tumbuh-tumbuhan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengatakan kepada kita bahwasanya hewan ini haram dan hewan ini adalah halal. Kalau seandainya hewan itu haram, maka kita tinggalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh? Sabananya ada manfaat di dalamnya Bapak dan Ibu. Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal, ada manfaatnya. Untuk apa? Supaya awak sehat. Allah melarang kita memakan makanan yang haram, untuk apa? Supaya awak tidak sakit-sakitan. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ada misalnya orang yang suka memakan makanan yang haram, itu banyak penyakitnya. Dah, suka memakan makanan dan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya hati awak tu akan tertutup dan awak beribadah tu indah akan khusyuk. Ba'a khusyuk, makanan awak si makanan yang haram. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan yang halal dan makanan yang haram, ambo yakin ibu-ibu ko taunya manan halal, manan haram, tahu kita. Tetapi kadang-kadang yang samar-samar ko yang ndak tahu Bapak dan Ibu. Bantuannya bendanya halal, tetapi cara mendapatkannya dengan yang haram, maka benda itu menjadi haram juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat benda ko memang awalnya halal, tetapi karena disalahgunakan menjadi haram. Banyak yang demikian, sangat banyak. Bahkan di ayat Al-Quran pun banyak dikatakan mana makanan-makanan yang halal dan mana makanan-makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar itu dan bangkai babi itu atau daging babi itu adalah haram. Itu adalah jaleh jawab tu iko khamar, iko daging babi haram. Ndak boleh awak sentuh, ndak boleh awak dekati. Tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kadang-kadang masalah yang khamar ini masih banyak juga saudara-saudara kita yang enggan atau yang rela meminumnya demi pergaulan atau demi yang lain. Dia rela meminum minuman yang haram, padahal itu sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin Bapak dan Ibu, kita ada diskusi. Ini anak-anak muda, ada yang muda, ada yang mudi. Kita berbicara tentang khamar. Sehingga saya tanya, jujur sekarang saya tanya kepada antum semua, siapa di antara antum semua ini yang pernah meminum khamar? Dah, spontan mereka menunjuk tangan karena saya bilang dengan kalimat jujur, menunjuk. Saya lihat ada pemuda yang menunjuk sekitar 6 orang. Dah, jenis apa yang kamu minum? Ada yang mengatakan tua Ustaz. Ada yang mengatakan jenis apa yang kamu minum? Saya minum rasanya seluruh jenis. Apa itu? Vodka, bir, anggur. Dah, semuanya sudah dia coba. Dan yang paling saya sayangkan itu pas saya tunjuk yang perempuan. Di antara perempuan ada ndak di antara kalian yang pernah meminum khamar? Dengan jujur, ternyata masih ada juga kaum wanita yang nunjuk tangan. Dah, padahal umurnya itu masih remaja. Dah tunjuk tangan. Saya bilang, antum kenapa minum khamar waktu itu? Saya khilaf Ustaz, bergaul dengan teman-teman. Dan itu pun sebenarnya saya nggak tahu karena dia dikemas di dalam botol.
Nah, di dalam botol saya kira itu adalah botol kalengan, ternyata di dalamnya adalah tua. Dah, cuman sekali iya. Dia itu yang menunjuk lagi perempuan satu lagi. Antum kenapa minum? Karena pergaulan Ustaz. Berapa kali antum minum? Sudah lupa saya Ustaz. Apa jenis yang kamu minum? Dia bilang sudah banyak jenisnya yang saya minum. Dah, jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita ini kalau memang kayak gini memang adem-adem saja. Ternyata pas kita ke lapangan, muda-mudi kita itu tergiur dengan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, kita harus hati-hati masalah pergaulan anak kita. Jangan terlalu yakin kita terhadap pergaulan anak kita. Minimal awasi. Ya, kenapa demikian? Karena nggak tahu nanti. Memang dari rumah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pas bertemu dengan teman-temannya, imannya hilang. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila makanan yang haram itu sudah masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, maka yang haram itu menjadi darah, dan darah itu nanti akan menjadi daging. Ada sebahagian menjadi darah mengalir ke dalam otak kita, dan sebahagian makanan yang haram itu menjadi segumpal daging di dalam tubuh kita. Maka inilah nanti yang menyulitkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam diri awak ada daging yang haram. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah persoalan kita yang harus kita hindari. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Dan berikutnya, ada benda tu awalnya halal, tetapi ujung-ujungnya bisa menjadi haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tidak akan dihalalkan bagi kamu sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ini hati-hati juga kita Bapak dan Ibu. Memang kalau wak calik ketika wak menyembelih kambing, ketika wak mandabia jawi, lai diucapkan Bismillah, lai diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, lai memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, yang harus awak wanti-wanti itu adalah daging-daging yang diimpor, daging-daging yang sudah dikemas. Apakah kita yakin itu disembelih dengan nama Allah atau tidak? Apakah itu disembelih dengan cara baik, dengan cara syariat Islam atau tidak? Karena kadang-kadang sekarang zaman awak sudah canggih. Samo jo ayam misalnya Bapak dan Ibu, ayam tu kalau awak membali di pasar calik-calik juo bu, lai kira-kira ketika menyembelihnya itu lai dengan ucapan Bismillah. Dah, ambo yakin dibacanya Bismillah Ustaz. Ya, oke lah. Kalau itu di pasaran awak, karena yang disembelihnya itu masih dalam hitungan jari, 10, 20, mungkin paling banyak 100. Kalau yang disembelih itu ribuan, puluhan ribu ekor Bapak dan Ibu. Yang diimpor dari luar tuh misalnya datang 10.000 yang sudah mati, dikemas di dalam peti misalnya, diperjualbelikan. Apakah ini kira-kira disembelih atas nama Allah atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Karena Bapak dan Ibu, saya pernah juga bercerita dengan orang yang kerja di salah satu mall, tapi nggak dibilang mallnya di mana. Dia bagian memasukkan ayam ke dalam gudang. Jadi katanya ayam itu bukan dari Sumatera Barat didatangkan, tetapi dari Jawa. Berapa kontainer sekali datang? Kadang-kadang 2 kontainer, 3 kontainer. Berapa isinya dalam satu kontainer itu? Bisa puluhan ribu. Datang ke toko itu katanya ayam ini bagaikan bangkai karena sudah baun. Beberapa hari dari Jawa misalnya ke sini.
dimasukkan ke dalam gudang. Berapa hari pula di dalam gudang tuh? Bara hari kira-kira bara hari di dalam gudang tuh, otomatis bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tergantung kepada konsumen yang datang membeli. Kalau konsumennya sedikit, otomatis semakin lama di dalam ruangan. Dan itu diperkirakan kalau misalnya 200.000 atau 50.000 ekor, kira-kira menyembelihnya itu atas nama Allah atau enggak? Rasanya nak mungkin memasak 100.000 kali sembelih kuah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bila selesainya tuh, bila selesainya patang hari beko, babuku hari beko. Dah, otomatis itu dengan mesin. Makanya hal-hal yang semacam ini sebahagian ulama kita mengatakan, Bapak dan Ibu, ketika kita membeli chicken misalnya, ketika kita membeli KFC misalnya, maka kalau kita yakin itu tidak disembelih atas nama Allah, maka sebagian ulama memberikan solusi kepada kita. Minimal ketika awak memakannya baca bismillah. Atau kalau misalnya yang awak sembelih itu misalnya 1.000 ekor, minimal ekor nan pertama ketika awak menyembelih nan pertama baca bismillahi Allahu akbar. Ya minimal nan pertama tu, nan kedua, nan ketiga, nan keempat beko karena darurat demi waktu. Mungkin ada yang mewakili. Itu sebahagian pendapat ulama kita. Tapi kalau lebih baik setiap ekornya, setiap kita menyembelihnya, maka ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau tidak disembelih atas nama Allah, maka dia menjadi bangkai. Bangkai di atas dunia ko, Bapak dan Ibu, seluruhnya haram kecuali apa, Bu? Ikan dan belalang. Kira-kira ikan tu ndak disembelih. Alasannya nan pertama memang lehernya ndak ada doh. Ada leher ikan, Bu. Ndak ada doh kan, tu di mana disembelih. Yang kedua alasannya adalah ikan itu darahnya tidak banyak. Ndak banyak darah ikan tu doh. Jadi itulah salah satu alasannya. Dan yang kedua bangkai apa lagi? Belalang. Sejenis belalang lah. Selain dari itu, ketika kita memakannya, apabila itu sifatnya disembelih, maka wajib disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barang yang halal, ujung-ujungnya nanti bisa menjadi haram. Jadi jangan kita beranggap iko halal ke Ustaz, tapi cara memakannya pun awak harus perhatikan. Kolak nan ibu makan di rumah tuh halal atau haram tuh? Halal. Ndak haram doh, Bu? Ndak, halal. Tapi kalau ibu makan terlalu banyak, ibu makan puluh namanya kok, saembe gadang, itu beko bisa menjadi haram tuh, Bu. Jadi kalau ada kolak di rumah saembe gadang, jangan disantuang surang, Bu. Ya bagi-bagi lah ke tetangga. Atau beko bungkihan, kasih ke ustad ko, biar ustad bawa pulang. Ini adalah awalnya halal. Tetapi kalau santuang sadalahnya bisa membuat kita muntah, bisa kita membuat ndak bisa tagak dek makan kolak ko le doa, ndak bisa solat le do, mangan ndak pai solat tarawih kakanyangan, makan awak tadi makan kolak jonde-onde, onde-ondenya sagadang tinju lo kan, dimakannya ndak bisa solat le do, bahkan tagak se ndak bisa le do, Bu. Aiko bisa menjadi haram. Jadi awak perhatikan, jangan mentang-mentang ini halal tetapi awak santuang sadalahnya. Ndak, karena yang halal itu bisa merubah menjadi
haram kalau kita salah pergunakan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak itu dengan yang batil. Jangan awak campurkan yang halal dengan yang haram. Karena sebanyak apapun yang halal, ketika dimasukkan nan haram, maka yang halal ini menjadi haram. Apa maksudnya? Kadang-kadang haratu waktu halal, tetapi karena salah pergunakan menjadi haram. Samo jo khomar tadi tu bu, kahomar tu sabananya kalau awak cari asal muasalnya, awak cari dari benda-benda yang dibuat dari khomar tu sabananya halal. Yang dibuat orang khomar tu kalau di zaman Nabi itu adalah dari kurma, dari anggur yang diendapkan. Padahal anggur itu sabananya halal, kurma itu halal, tetapi kalau disalahgunakan menjadi haram. Kalau nan diawak ko namanya tuak tu dari mana dia dibuat? Dari aren. Lai tahu aren pak? Niro kalau di kampung kami itu air nira. Niro istilah kampung kami itu. Nah dipanje aren tu nanti ditampung airnya, itu diminum halal, dimasak menjadi saka beko halal. Tetapi kalau sudah kita endapkan seminggu 2 minggu, kita campur dengan zat-zat pewarna ke dalamnya, maka nanti berubah menjadi haram karena zat alkoholnya sangat banyak. Maka ketika diminum bisa memabukkan. Jadi ada makanan yang haram, ada juga minuman yang haram. Ini yang harus awak hindari. Jangan sempat yang haram itu masuk ke dalam mulut awak. Jangan sempat yang haram itu kita bawa ke dalam masjid ini. Jangan sempat yang haram itu kita bawa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah perkara makanan, baik itu makanan yang halal maupun makanan yang haram. Yang terakhir, kadang-kadang ada fenomenal di kalangan masyarakat kita. Manga pak bajudi, ya ambo bajudi kan untuk awak senyo. Beko pitihnya iko ustad ambo walaupun mancilo, walaupun ambo bajudi, nan namanya pitih judi, pitih mancilo, yo nak pernah ambo kasih kana ambo tu do. Semangatnya mengeciannya, tak pernah ambo kasih balanjo anak awak yang haram tu do ustad. Oh gitu yo. Tapi iko untuk awak, sabananya iko adalah salah kafrah. Kenapa salah kafrah? Memang secara zohir pitih judi, pitih mancilok tu nak ada wakasi deko pitih na apa ya belanja ndak do. Tetapi kadang-kadang makanan itu, pitih itu awak belikan kepada makanan, awak makan surang. Ketika awak makan surang, maka masuk ke dalam perut kita. Ada tadi menjadi daging, ada menjadi darah. Dan maaf, yang bagi apa-apa mungkin, maaf, dia menafkahi istrinya secara batin, maka otomatis yang keluar itu pun adalah haram. Kok nyampang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuahi menjadi anak misalnya. Makanya banyak orang mengecian, pajaku mungkin aku nakal bana. Ku pajaku kok nakal bana ko. Dimakan gayeknya kok. Kadang-kadang itu. Tetapi kadang-kadang bapak dan ibu kita bangga ini, bangga. Bapak dapat hasil judi iyo. Aiko ustad nak kana ambo kasih bagai ka istri ambo kodo. Ambo kasih kana ambo kodo. Iku ambo santuang surang. Atu ya apa yang kasih ka istri apa? Pitih nan halal, nan ambo cari secara halal itu nan ambo kasih. Jadi anak awak ndak akan memakan yang haram, istri ambo ndak akan memakan yang haram, tetapi ambo biarlah. Ini adalah salah sebenarnya. Ketika kita sering memakan yang haram, otomatis anak-anak kita pun nanti akan mengikuti tingkah laku awak. Tu makanya kadang-kadang susah wak mengajar anak-anak, susah kita mendidik anak, susah kita mendidik generasi kita. Ternyata yang awak kasih itu bukan makanan yang halal.
kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, maka berhati-hatilah kita memilih makanan-makanan, baik itu makanan yang sudah jelas maupun makanan-makanan yang sudah dikemas. Kadang-kadang yang sudah dikemas ini yang mengkhawatirkan awak bapak dan ibu. Ini halal ndak? Ini haram ndak? Kadang-kadang sulit awak membedakannya. Oleh karena itu, marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kehidupan kita kepada Al-Qur'anul Karim supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sekian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Ambo cale ibu-ibu kalah resah lo di belakang. Lamu bana ustaz ko carito ko cina. Dah, jadi solat tarawih oleh bu. Dah, jadi jangan ada yang pulang dulu ya. Solat tarawih kita. Dah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.